Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera di channel Hendarto Agung atau Hendarto Anka. Para sahabat, di hari Senin tanggal 2 Desember 2024 ini kita akan memaparkan tentang bagaimana teknis dan cara izin di suatu tempat tertentu, di ruang tertentu untuk melakukan perizinan mengenai perluasan jaringan kabel fiber optik, yang di dalam hal ini ada dua teknis, satu penanaman tiang yang dinamakan sistem aerial atau udara, dan kemudian yang kedua adalah underground, yaitu sistem penanaman kabel di bawah tanah. Para sahabat sekalian, bahwa izin penanaman tiang fiber optik sekarang sudah tidak merupakan hal yang sulit lagi, dikarenakan sudah banyak provider-provider yang melakukan perizinan di suatu tempat. Para sahabat sekalian, untuk melakukan izin-izin di sini agar dalam pembangunan atau penarikan perluasan jaringan infrastruktur ini tidak mendapat gangguan dan hambatan yang mengakibatkan target yang ditentukan tidak tercapai, dan banyak juga hal yang menyebabkan misalnya menjadi area tersebut tidak bisa dibangun. Para sahabat sekalian, izin penanaman tiang fiber optik ini itu harus dilakukan berjenjang dan di semua level. Jadi dalam hal ini izinnya harus pertama-tama yang paling penting adalah izin dari semua warga, kemudian izin ke rukun tetangga, kemudian izin ke rukun warga, kemudian izin ke kelurahan, atau di bawah kelurahan kalau untuk di Yogyakarta izin kepada padukuhan, kemudian ada lagi di daerah tertentu di Jawa Barat izin kepada ku atau kepala desa, kemudian berjenjang izin di seluruh level. Untuk level teratas biasanya sudah ada SOP yang sudah biasa dilaksanakan, yaitu penanaman tiang di level area jalan nasional itu ditandai dengan jalan yang biasanya marka jalannya berwarna kuning atau dicat kuning, itu izinnya kepada Dinas PU Nasional. Kemudian untuk penanaman tiang di jalan provinsi izinnya ke Dinas PU Provinsi. Kemudian untuk di daerah kota izinnya ke wali kota. Kemudian untuk di kabupaten izinnya kepada Dinas PU kabupaten. Jadi semuanya ada jenjang-jenjangnya. Kemudian kadang-kadang penanaman tiang melewati institusi yang tidak berhubungan dengan Dinas PU. Misalnya izin kepada PT KAI karena melintasi jalur rel, atau kita berdampingan dengan jalur rel, itu harus izin ke dinas ke PT KAI yang terdiri dari daerah operasi misalnya Daop 1, Daop 2, Daop 3 dan seterusnya. Jadi para sahabat, teman-teman yang baru bergabung menjadi staf perizinan, yang perlu dipegang adalah bahwa dalam hal ini yang utama kita harus sosialisasi. Sosialisasi ini adalah sosialisasi ke warga yang berdampak dilewati oleh jaringan infrastruktur. Dalam sosialisasi ini kita jelaskan apa keuntungannya dengan adanya jaringan kabel fiber optik atau fiber optik ini. Kemudian yang kedua, selain dari keuntungan adanya jaringan kabel fiber optik ini, kemudian dijelaskan juga misi dan visi dari perusahaan, kemudian jelaskan juga nama-nama pribadi kita dan teman-teman yang mendampingi. Kemudian apa yang dampak yang terjadi apabila adanya jaringan fiber optik di lokasi tertentu tersebut. Saudara-saudara sekalian, yang utama dalam hal ini selain daripada izin Dinas PU tersebut, kita harus mendapatkan surat rekomendasi dari Keminfo. Jadi kita harus membawa surat dari Keminfo yang akan kita berikan fotokopinya kepada pihak-pihak yang berwenang. Dalam hal penanaman tiang ini
harus kita lakukan juga dan harus kita kuasai juga, bahwa kita mendapat area mana yang biasanya berupa peta atau KMZ atau letak lokasinya. Dan para staf perizinan harus tahu posisi letak daripada lokasi tersebut, karena kadang-kadang area yang kita kunjungi atau yang akan kita lakukan perluasan atau jaringan infrastruktur itu kadang-kadang meliputi 2 kelurahan, 3 kelurahan, dan dalam 3 kelurahan itu mungkin ada 10 RW, berapa ratus RT. Jadi itu harus kita ketahui. Kemudian boundary atau batas-batas area tersebut kita harus ketahui. Kemudian untuk dalam hal ini, untuk pemula atau tim perizinan yang di awal, yang pertama-tama harus mengetahui dulu produknya. Jadi dalam hal ini produk kabel fiber optik adalah kabel yang berteknologi tinggi dengan sistem digital, dikarenakan untuk perpindahan suatu data dari satu area ke area lain itu dapat dengan jumlah besar dan kecepatan yang tinggi. Ibaratnya kalau kabel fiber optik ini dibandingkan dengan kabel tembaga adalah jalur jalan biasa dan jalur jalan tol. Kabel tembaga mempunyai kecepatan untuk perpindahan data itu adalah 380.000 km per jam. Jadi dalam waktu sangat lama, 1 jam itu mencapai 380.000 km. Sedangkan untuk kabel fiber aktif, pemindahan data adalah 380.000 km per detik dalam waktu second. Dalam waktu per detik sudah dapat berpindah. Nah, itu yang harus dijelaskan kepada para pelanggan ataupun dalam hal melakukan sosialisasi. Kemudian fiber optik dan kabel tembaga berbeda sangat besar, karena kabel tembaga akan mendapatkan hambatan-hambatan yang besar dan menimbulkan reaksi-reaksi. Jadi ada sinyal-sinyal yang bisa keluar ataupun yang masuk. Sedangkan kabel fiber optik ini sangat terisolasi sehingga tidak ada dampak apapun, apalagi dampak radiasi. Jadi itu harus dijelaskan. Kemudian kelebihan daripada kabel fiber optik adalah kabel fiber optik dapat digunakan untuk jaringan internet. Kemudian yang kedua adalah dapat digunakan untuk jaringan TV digital. Kemudian yang ketiga dapat digunakan untuk data komunikasi. Jaringan internet yang menggunakan fiber optik itu akan mempunyai kecepatan dan konektivitas yang lebih baik daripada kabel tembaga, sehingga untuk terjadinya slow respon atau sistem yang lambat itu tidak terjadi pada fiber optik. Kalau untuk kabel tembaga banyak bermasalah. Kemudian yang kedua, dengan kabel fiber optik, acara-acara televisi yang jumlahnya 1000 atau berapa ratus itu satu sama lain itu tetap dengan siaran yang bagus, gambar yang bagus, dan suaranya sudah stereo karena sistemnya digital. Sedangkan kalau yang menggunakan antena televisi biasa, makanya apabila ada 10 acara televisi, kadang-kadang acara televisi 9-nya rusak, 1-nya yang bagus. Jadi sangat berbanding terbalik. Dengan hal ini kita menonton, melakukan acara apapun sudah sangat baik dan konektivitasnya sangat baik. Yang ketiga adalah data komunikasi, sehingga jumlah data yang besar dapat sampai dalam waktu hitungan detik ke area yang mana kita mau kirim. Jadi perbedaan antara kabel fiber optik dan kabel tembaga sangat berbeda sekali. Para teman-teman dan sahabat, setelah kita menjelaskan apa kelebihan fiber optik tersebut, kemudian kita harus jelaskan dulu nama perusahaan kita, misalnya perusahaan bintang besar Mega. Jadi perusahaan kita itu
visi misinya apa, sehingga dijelaskan. Kemudian dijelaskan kepada warga dalam sosialisasi akan dengan adanya fiber optik akan menambah suatu fasilitas baru di suatu perumahan tersebut, sehingga perumahan tersebut dapat berkembang. Tetapi apabila sudah banyak jaringan internet di situ, kita lebih jelaskan lagi kelebihan-kelebihan dari jaringan internet yang kita bawa ini. Jadi kita mempunyai kelebihan jaringan-jaringan internet yang kita bawa ini. Kemudian selain itu, untuk acara televisinya akan dinikmati baik di dalam rumah maupun apabila kita berposisi di luar rumah. Jadi ibu-ibu yang mau nonton acara drakor, drama Korea atau drama biasa yang ke pasar itu tidak ketinggalan daripada menonton tersebut. Jadi banyak sekali fungsi-fungsi yang sangat baik dengan adanya fiber optik ini. Kemudian para sahabat sekalian, dalam hal izin, kita setelah sosialisasi, kita izin ke rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, dan kadang-kadang kita juga harus melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat, sehingga pada saat melakukan penarikan jaringan infrastruktur kabel fiber optik tidak mendapat gangguan dan mendapatkan support dari mereka. Dan di dalam hal kelurahan kita harus melakukan 3 pilar, lurah, babinsa, dan babin kaptipmas, sehingga apa yang kita lakukan dengan kerjasama dengan kelurahan, babinsa, babin kaptipmas semuanya mendapat nilai-nilai positif dan kegiatan kita bersifat kondusif. Para sahabat sekalian, kadang-kadang teman-teman bingung bagaimana sih cara pendekatan ke warga, ke RT, ke RW atau kelurahan. Jadi para sahabat, setelah kita menerangkan apa-apa kelebihan daripada jaringan-jaringan kita tersebut, kita harus melakukan pendekatan secara pribadi. Jadi pada saat awal kita mendatangi rumah RT atau rumah RW, pastikan kita ketemu, pastikan kita bisa bertemu. Jadi dalam satu hari itu kita harus langsung bertemu RT, RW atau lurah. Apabila kita tidak bertemu, kita harus mengetahui kapan beliau pulang dan biasanya beliau ada di mana, jam di mana. Kemudian kalau lebih detail lagi, tanya nomor teleponnya, sehingga dapat mempermudah, memperlancar dalam hal kita percepatan untuk melakukan izin. Kemudian dalam hal ini kita jelaskan nanti apabila ketemu RT, RW atau kelurahan bahwa jaringan infrastruktur penanaman tiang ini adalah menggunakan tiang yang tingginya 6 meter, 7 meter, 8, 9, dan 11. Untuk di lingkungan area perumahan biasa atau perumahan penduduk yang lingkungannya jalannya kecil, kita menggunakan tiang 6 meter atau 7 meter. Sedangkan tiang 8, 9, 10, 11 digunakan untuk jalan besar yang dilalui oleh truk-truk besar, sehingga kabelnya tidak menyangkut apabila truk-truk besar itu lewat, sehingga tidak putus daripada kabelnya. Para adik-adik sekalian, sahabat sekalian, dalam hal ini kita berterus terang transparan bahwa nanti kita biasanya menawarkan kepada RT atau RW atau kepada warga dengan adanya selain fasilitas jaringan infrastruktur kita biasanya akan memberikan salah satunya adalah biasanya kontribusi kepada warga yang berupa misalnya pembelian kursi untuk menunjang daripada kegiatan ibu-ibu PKK ataupun pembelian televisi atau pemberian apapun. Tetapi dalam hal ini kita memberikan hal ini dengan nilai terbatas karena kita tidak untuk berkolusi, tapi kita memberikan kontribusi. Baik kalaupun kita memberikan dana tunai,
itu pun dananya tidak besar dan hanya berupa kontribusi administrasi yang bersifat transparan, sehingga tidak ada menimbulkan sesuatu prasangka praduga yang tidak baik. Jadi itu para sahabat sekalian. Kemudian harus kita lanjutkan untuk teknis daripada pelaksanaan pekerjaan. Apabila izin sudah didapat, kemudian kita sudah sosialisasi, nah diberitahu teknisnya bahwa sebelum melakukan perluasan jaringan infrastruktur, kita harus melakukan penandaan letak-letak di mana tiang-tiang akan ditanam. Kita akan memberikan penandaan menggunakan pilok, cat semprot untuk mengetahui letak-letak tiang-tiang yang akan ditanam. Fungsinya kita memberikan penandaan dahulu dengan didampingi RT dan warga setempat serta tetua masyarakat di sana, supaya letak tiang-tiang itu sudah disetujui warga-warga tersebut, sehingga tidak menimbulkan kemarahan atau apapun nantinya. Sehingga setelah letak-letak tiang tersebut telah disetujui bersama dan posisinya sudah ditandain, baru dilakukan penggalian. Penggaliannya menggunakan alat yang lubangnya hanya sebesar tiang tersebut. Lubangnya sebesar daripada tiang tersebut. Untuk tiang 6 meter, 7 meter akan ditanam sedalam 1 meter 10 sampai 1 meter 20. Setelah tiang-tiang tertanam baru ditarik kabel dulu. Setelah semuanya settle, ditarik kabel-kabelnya, baru dilakukan pengecoran. Kenapa tidak dilakukan pengecoran dahulu, misalnya tanam tiang dicor, tanam tiang dicor? Tidak dicor dulu. Dikarenakan kalau setelah dicor dulu kemudian baru ditarik kabel, akan menimbulkan keretakan pada cor-coran tersebut. Para adik, teman-teman dan sahabat, pengecoran akan dicor 30 cm di bawah permukaan tanah, 30 cm di atas permukaan tanah dengan diameter 30 cm. Setelah semua tersetel, terpasang, baru kita perlihatkan kepada warga apakah posisi daripada jaringan infrastrukturnya sudah sesuai dan sudah sama-sama setuju, maka jaringan tersebut baru dapat dinikmati sehingga menambah fasilitas baru di perumahan tersebut dengan adanya jaringan internet penggunaan fiber optik. Para sahabat dan teman-teman, hanya sekilas, jadi kita tetap terus-menerus memberikan informasi, memberikan edukasi kepada teman-teman atau diri saya sendiri bahwa disinilah bagaimana teknis kita izin penanaman tiang di wilayah terkecil di rukun tetangga. Para sahabat, demikian uraian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera selalu. Salam.